Halo, kita bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar akuntansi, di mana kita akan membahas mengenai topiknya mengenai kas. Menurut Jaki Barituan, kas itu sendiri merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Semua transaksi yang terjadi dalam akuntansi selalu diukur dengan kas, yang merupakan satuan nilai mata uang yang berlaku di negara tempat domisili perusahaan. Kas merupakan salah satu pos aktiva lancar, adalah aktiva yang paling liquid dalam arti paling sering berubah, karena semua transaksi keuangan yang terjadi selalu berkaitan dengan kas atau berakhir dalam rekening kas, menurut Bambang Subroto. Adapun sumber penerimaan kas antara lain berasal dari 1. Penjualan tunai atau barang dagang. 2. Pelunasan piutang dari debitur. 3. Pengambilan utang pada pihak kreditur. 4. Penambahan modal dari pemilik. 5. Penjualan saham baru kepada pemegang saham. 6. Dan lain-lain. Komposisi kas menurut Bambang Subroto adalah uang kertas, logam, cek yang diterima dari pihak luar dan belum di-store ke bank. Simpanan uang di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu pada nilai nominalnya dan elemen lain yang dapat diterima oleh bank sebagai setoran sebesar nominalnya. Sedangkan komposisi kas menurut Jaki Barituan terdiri dari uang kertas, uang logam, cek yang belum distorkan, simpanan dalam bentuk giro atau biliet, traveler check, cashier check, bank draft, dan money order. Jadi kesimpulannya yang termasuk komposisi kas adalah semua elemen yang dapat diterima bank sebagai setoran sebesar nilai nominalnya setiap saat. Adapun yang tidak termasuk kas adalah 1. Deposito berjangka karena tidak dapat diuangkan setiap saat, tapi baru bisa diuangkan apabila sudah tiba pada jatuh temponya. Yang kedua, cek kosong karena cek yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak dapat diuangkan ke bank, berhubung dananya di bank sudah habis. Ketiga, cek mundur. Cek ini tidak bisa diuangkan setiap saat sebab waktu jatuh temponya masih beberapa waktu yang akan datang. Keempat, perangko tidak dapat diterima sebagai setoran oleh bank. Kelima, overdraft bank terjadi apabila suatu cek ditulis dalam jumlah yang melebihi saldo rekening giro perusahaan di bank, tetapi bank tetap membayarnya, sehingga hal ini dilaporkan dalam kelompok utang lancar. Pengendalian kas. Kas merupakan suatu elemen yang sangat umum, yang sangat mudah diselewengkan karena sifatnya sangat mudah untuk dipindahtangankan, sehingga perlu diadakan pengendalian yang ketat terhadap kas. Pengendalian kas bisa dilakukan terhadap penerimaan kas dan pengeluaran kas. Dana kas kecil. Pengertian dari dana kas kecil menurut Jaki Barituan merupakan uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Besarnya dana kas kecil berbeda untuk masing-masing perusahaan tergantung dari kebutuhan rutin perusahaan tersebut. Saldo dari akun atau perkiraan atau rekening kas kecil merupakan bagian dari saldo akun kas yang disajikan di neraca. Sistem pencatatan dana kas kecil. Terdapat 2 jenis sistem pencatatan dana kas kecil, yaitu sistem impres dan sistem fluktuasi. Di mana sistem impres, saldo dalam akun kas kecil selalu tetap. Setiap terjadi pengeluaran kas kecil tidak langsung dicatat,
tetapi bukti-bukti pengeluaran saja yang dikumpulkan. Pencatatan hanya terjadi pada waktu pengisian kembali jumlah fisik kas kecil yang didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang jumlahnya relatif sudah cukup besar. Saldo akan kas kecil baru berubah apabila terdapat adanya penambahan dana kas kecil, terdapat adanya pengurangan dana kas kecil. Apabila pada akhir periode belum ada pengisian kembali atas jumlah fisik kas kecil atau karena jumlah pengeluarannya relatif masih kecil, maka perlu dilakukan adjustment terhadap jumlah pengeluaran kas kecil yang belum diganti tersebut. Kemudian jurnal adjustment tersebut perlu dijurnal balik pada awal periode berikutnya untuk mengembalikan saldo akun kas kecil pada jumlah yang tetap seperti semula. Sistem fluktuasi. Saldo dalam akun kas kecil tidak tetap. Setiap terjadi pengeluaran kas kecil langsung dicatat mengurangi akun kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil tidak perlu didasarkan atas bukti-bukti pengeluaran, tetapi didasarkan atas pertimbangan dari bendahara. Tidak perlu dibuat jurnal adjustment pada akhir periode, karena setiap pengeluaran sudah langsung dicatat pada saat terjadinya. Kebaikan dari sistem impress, sebagian alat pengendalian yang baik karena bisa dicocokkan antara jumlah bukti pengeluaran kas kecil dan sisa fisik kas kecil dengan saldo akun kas kecil yang jumlahnya selalu tetap. Apabila tidak cocok, maka berarti ada kecurangan dalam pengelolaan dana kas kecil. Kelemahan dari sistem impress, saldo akun kas kecil tidak bisa diketahui perubahan jumlahnya sewaktu-waktu karena saldo akun kas kecil tersebut jumlahnya selalu tetap. Kebaikan dari sistem fluktuasi, saldo akun kas kecil bisa diketahui perubahan sewaktu-waktu karena setiap perubahan dana kas kecil selalu diikuti dengan dibuatnya jurnal dan posting ke buku besar. Kelemahan dari sistem fluktuasi bisa terjadi pemakaian dana kas kecil tanpa batasan, sebab pengisian kembali dana kas kecil tidak perlu didukung oleh bukti pengeluaran kas kecil. Contoh dari kasus pada tanggal 1 Desember X4 perusahaan membentuk suatu dana kas kecil sebesar 100.000. Pengeluaran-pengeluaran kas kecil yang dilakukan selama bulan Desember X4 adalah sebagai berikut. Tanggal 4 pembayaran rekening listrik 15.000, tanggal 8 pembayaran rekening telepon 25.000, tanggal 14 pembayaran perbaikan meja 10.000, tanggal 16 pembayaran dana PMI 2.000, tanggal 18 pembayaran pembersihan ruangan 8.000, tanggal 24 pembayaran perbaikan AC 15.000, tanggal 26 pembayaran minuman untuk tamu perusahaan 10.000. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan pada tanggal 27 Desember X4 dengan jumlah untuk sistem impress sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang terjadi. Sistem fluktuasi sebesar 90.000. Kemudian terjadi pengeluaran kas kecil lagi setelah tanggal 27 Desember X4 adalah sebagai berikut. Tanggal 28 Desember X4, pembayaran mengecat dinding 10.000. Tanggal 30 Desember X4, pembelian plafon 5.000. Atas dasar data tersebut di atas, perusahaan melakukan pencatatan dana kas kecil tersebut dengan sistem impress dan sistem fluktuasi adalah sebagai berikut. Untuk sistem impress, jurnal-jurnal yang dibuat pada
1 Desember X4. Pembentukan dana kas kecil, debit kas kecil 100.000, kredit kas 100.000. Sedangkan pengeluaran kas kecil yang terjadi pada tanggal 4, 8, 14, 16, 18, 24, dan 26 Desember X4 tidak dijurnal pada saat terjadi pengeluaran. Tetapi bukti-bukti pengeluaran itu saja yang dikumpulkan untuk nantinya menjadi bukti mendukung pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil baru dilakukan apabila pengeluaran sudah mencapai kurang lebih 70% dari jumlah dana kas kecil semula. Apabila kasir kas kecil akan mengisi kembali dana kas kecil, maka harus dikumpulkan dulu bukti-bukti pengeluaran yang ada. Dalam soal bukti-bukti pengeluaran dari dana kas kecil berjumlah 85.000 untuk pengeluaran dari tanggal 4 sampai 26 Desember X4. Karena jumlah pengeluaran sudah lebih dari 70%, maka pengeluaran tersebut dapat diganti dengan pengisian kembali dana kas kecil. Prosedur pengisian kembali dana kas kecil tersebut sebagai berikut. Pertama, kasir kas kecil membawa bukti-bukti pengeluaran tersebut kepada bendahara. Yang kedua, kemudian bendahara memeriksa apakah bukti-bukti itu sah dan dipergunakan untuk keperluan perusahaan. Hal ini perlu diperiksa karena kadang-kadang kasir kas kecil menyelipkan bukti pengeluaran untuk keperluan pribadinya. Yang ketiga, setelah bukti-bukti tersebut terjamin keabsahannya, bendahara menghitung jumlah uang dari bukti pengeluaran tersebut yang dalam soal sebesar 85.000. Atas dasar jumlah bukti-bukti pengeluaran yang sebesar 85.000 tersebut, maka bendahara menggantinya dengan jalan memberikan cek atau uang tunai kepada kasir kas kecil untuk pengisian kembali dana kas kecil. Setelah mengganti pengeluaran kas kecil tersebut, maka bukti-bukti pengeluarannya oleh bendahara diserahkan kepada bagian pembukuan atau akuntansi untuk dijurnal sebagai berikut. Debit macam-macam biaya 85.000, kreditnya kas 85.000. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bisa dicatat ke dalam masing-masing jenis akunnya apabila perusahaan menyiapkan jenis-jenis akun tersebut dalam buku besar. Tetapi apabila perusahaan tidak menyiapkan akun-akun masing-masing jenis akun tersebut, maka pengeluaran-pengeluaran kas kecil cukup dijurnal dalam akun macam-macam biaya. Dengan dikreditkan akun kas, maka berarti akun kas kecil jumlah saldonya tetap. Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi setelah tanggal 27 Desember X4, yaitu pengeluaran untuk tanggal 28 dan 30 Desember X4, belum dapat diganti dalam bulan Desember tersebut, sebab jumlahnya masih relatif kecil, kurang dari 70%, yaitu sebesar Rp15.000 saja. Tapi meskipun jumlahnya relatif kecil, pengeluaran tersebut tetap merupakan pengeluaran biaya dalam bulan Desember X4, sehingga harus tetap dicatat sebagai biaya untuk bulan yang bersangkutan. Sedangkan pencatatan biaya baru dilakukan apabila sudah terjadi penggantian atau pengisian kembali dana kas kecil tersebut. Untuk mengatasi hal ini, maka kasir kas kecil membawa bukti-bukti tersebut langsung ke bagian pembukuan pada akhir periode. Bagian pembukuan mencatat pengeluaran tersebut dengan jurnal adjustment tanggal 31 Desember X4 sebagai berikut. Debit macam-macam biaya Rp15.000, lawannya kredit kas kecil Rp15.000.
Setelah dibuat journal adjustment, maka bukti-bukti tersebut dikembalikan lagi kepada kasir kas kecil untuk nantinya setelah jumlah kurang lebih 70% dapat diganti pengeluarannya oleh bendahara. Akun macam-macam biaya kemudian ditutup ke ikhtisar laba rugi dengan jurnal debit ikhtisar laba rugi 100.000, lawannya macam-macam biaya 100.000. Pada tanggal 1 Januari X5 dibuatkan jurnal balik untuk membalik jurnal adjustment yang dibuat pada tanggal 31 Desember X4, yaitu sebagai berikut. Debitnya kas kecil 15.000, kreditnya macam-macam biaya 15.000. Dengan dibuatnya jurnal pembalik tersebut, maka saldo akun kas kecil menjadi tetap lagi seperti semula. Sedangkan akun macam-macam biaya untuk awal periode X5 langsung dikredit untuk nantinya diperhitungkan dengan adanya pengeluaran-pengeluaran dalam bulan Januari X5. Sistem fluktuasi. Jurnal-jurnal yang dibuat pada 1 Desember X4. Pembentukan dana kas kecil, debitnya kas kecil 100.000, kreditnya kas 100.000. Pengeluaran-pengeluaran kas kecil dalam bulan Desember X4, pembayaran rekening listrik, debit macam-macam biaya 15.000, lawannya kas kecil 15.000. Tanggal 8 Desember pembayaran rekening telepon, debitnya macam-macam biaya 25.000, lawannya kas kecil 25.000. Tanggal 14 X4 pembayaran perbaikan meja, debitnya macam-macam biaya 10.000, lawannya kas kecil 10.000. Tanggal 16 X4 pembayaran dana PMI, debit macam-macam biaya 2.000, kreditnya kas kecil 2.000. 18 Desember X4 pembayaran pembersihan ruangan, debitnya macam-macam biaya 8.000, kreditnya kas kecil 8.000. Tanggal 24 X4 pembayaran perbaikan AC, debitnya macam-macam biaya 15.000, kreditnya kas kecil 15.000. Tanggal 26 Desember X4 pembayaran minuman untuk tamu perusahaan, debitnya macam-macam biaya 10.000, kreditnya kas kecil 10.000. Pengeluaran-pengeluaran tersebut di atas langsung dijurnal oleh bagian pembukuan. Tanggal 27 Desember X4 pengisian kembali dana kas kecil, pengisian dalam sistem fluktuasi ini tidak usah didasarkan atas bukti-bukti pengeluaran dan jumlahnya tidak perlu sama dengan jumlah pengeluaran dari kas kecil. Seperti dalam contoh di atas, ya, di mana jumlah pengeluaran sebesar 85.000, tetapi pengisian kembali dana kas kecil pada tanggal 27 Desember X4 adalah sebesar 90.000. Pengisian kembali ini dijurnal sebagai berikut. Debit kas kecil 90.000, lawannya kredit kas 90.000. Pengeluaran kas kecil setelah pengisian kembali dijurnal sebagai berikut. Tanggal 28 Desember X4 pembayaran mengecat dinding, debit macam-macam biaya 10.000, kredit kas kecil 10.000. Tanggal 30 Desember X4 pembelian perangko, debit macam-macam biaya 5.000, kas kecil di kredit 5.000. Dalam sistem fluktuasi ini tidak perlu dibuatkan jurnal adjustment, sebab setiap terjadi pengeluaran langsung dicatat ke dalam akun macam-macam biaya yang mengurangi akun kas kecil pada tanggal terjadinya pengeluaran tersebut. Mengenai penambahan atau pengurangan dana kas kecil akan dijurnal sama seperti dengan sistem impres. Nah, dari jurnal ini selanjutnya akan dibuatkan buku besar dan laporan
keuangan sampai ke neraca. Nah, demikianlah, penjelasan saya mengenai, kas dan kas kecil. Terima kasih.